Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, saya doakan yang tekan subscribe, semoga kalian selalu mendapatkan rizki yang berlimpah-limpah, amin. Sejarah dan asal kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, Solomon dalam bahasa Inggris, adalah putra dari Nabi David, dan merupakan salah satu nabi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekuasaan dan hikmah yang luar biasa. Kerajaan Nabi Sulaiman dikenal sebagai salah satu kerajaan yang paling megah dan berpengaruh pada masanya, berlokasi di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Israel dan Palestina. Beliau satu-satunya seorang nabi yang memiliki kerajaan yang megah. Kerajaan Nabi Sulaiman terkenal dengan kemegahannya yang sangat luar biasa. Ada beberapa hal yang menonjol dari kerajaan ini. Pertama, istana yang megah dan penuh dengan hiasan dari emas, perak, dan permata. Istana ini dikenal dengan keindahannya yang memukau. Kedua, Kuil Sulaiman atau lebih dikenal dengan sebutan Temple of Solomon. Sebuah tempat ibadah besar yang dibangun dengan bahan-bahan terbaik, termasuk kayu cedar dari Lebanon, batu-batu besar, dan dihiasi dengan ukiran yang rumit. Dan yang ketiga, kebun-kebun yang indah dengan tanaman-tanaman eksotis dan buah-buahan yang melimpah di kerajaan. Kerajaan Nabi Sulaiman dikenal dengan berbagai aktivitas yang mencerminkan kebijaksanaan dan kekuasaannya, yaitu pengadilan Nabi Sulaiman. Beliau sering memimpin pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan dan memberikan keadilan kepada rakyatnya. Kisah yang terkenal adalah keputusan Sulaiman dalam sengketa dua wanita yang memperebutkan seorang bayi. Kemudian perdagangan, kerajaan Sulaiman adalah pusat perdagangan yang aktif. Dengan jaringan perdagangan yang luas hingga ke negeri-negeri jauh seperti Ophir dan Sheba, tidak ketinggalan proyek pembangunan Sulaiman. Nabi Sulaiman juga memimpin berbagai proyek pembangunan, termasuk membangun jalan, kota-kota benteng, dan pelabuhan. Sulaiman juga menjalin hubungan diplomatik dengan berbagai kerajaan dan bangsa, termasuk pernikahan politik untuk memperkuat aliansi. Kerajaan Nabi Sulaiman dihuni oleh berbagai kelompok yang hidup dalam harmonis. Salah satunya adalah Bani Israel. Sebagai penduduk asli, Bani Israel merupakan pengikut utama Nabi Sulaiman. Kemudian disusul dengan para jin. Nabi Sulaiman dianugerahi kemampuan untuk mengendalikan para jin yang membantunya dalam berbagai tugas, termasuk pembangunan dan penggalian sumber daya alam. Tak kalah unik, Nabi Sulaiman juga dianugerahi kemampuan untuk berbicara dengan hewan-hewan yang turut menjadi bagian dari kerajaannya. Dalam kitab Al-Quran menyebutkan bahwa dia diberikan kekuatan untuk memerintah bukan hanya manusia, tetapi juga hewan dan jin. Dalam surah An-Naml 27, 38-40, terdapat kisah di mana Nabi Sulaiman memerintahkan kerajaannya untuk membawa kerajaan semut. Saat Sulaiman melihat semut-semut itu, dia mendengar percakapan semut-semut itu. Semut berkata, "Wahai para semut, masuklah ke dalam sarang-sarang kalian, supaya kalian tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan tentaranya tanpa mereka menyadari." Kemampuan Nabi Sulaiman untuk berkomunikasi dengan hewan dan juga bangsa jin merupakan mukjizat dan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Alkitab Raja-Raja dan Kitab Tawarikh menyebutkan, Nabi Sulaiman memiliki banyak istri dan selir serta anak-anak, sebagaimana disebutkan dalam berbagai sumber sejarah dan kitab suci. Dalam Alkitab disebutkan bahwa Nabi Sulaiman memiliki 700 istri dan 300 selir. Namun, jumlah ini mungkin bersifat simbolis untuk menggambarkan kekayaan dan kekuasaannya. Salah satu kisah yang terkenal adalah hubungan Nabi Sulaiman dengan Ratu Sheba, Ratu Balqis, yang menunjukkan kebijaksanaan dan kekuasaannya. Nabi Sulaiman dan keluarganya tinggal di istana megah di Yerusalem. Yerusalem pada masa itu adalah pusat kerajaan yang tidak hanya kaya secara material, tetapi juga menjadi pusat spiritual dan intelektual. Namun demikian Nabi Sulaiman juga memiliki musuh, yaitu musuh dari luar kerajaan, juga musuh dari dalam kerajaan. Tahukah kalian siapa musuh dari dalam kerajaan? Di antaranya tidak lain adalah setan dan juga para jin yang membangkang, namun dari kekuasaan yang besar dan kebijaksanaan yang luar biasa. Keadaan yang makmur dan penuh dengan keadilan membuat kerajaannya dikenal sepanjang sejarah sebagai salah satu yang paling gemilang dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk mengendalikan para jin, namun tidak semua jin tunduk dan patuh dengan mudah terhadap Nabi Sulaiman. Ada beberapa dari mereka yang mencoba untuk membangkang dan menentang perintahnya. Namun, dengan izin Allah, Nabi Sulaiman dapat mengatasi mereka para jin-jin pembangkang dan mengembalikan keadaan dalam kedamaian.
Kemudian karena kejayaan Nabi Sulaiman sungguh luar biasa, maka tak heran, musuh dari luar kerajaan pun sudah barang tentu pasti ada. Karena, dalam setiap kerajaan besar, selalu ada kemungkinan pemberontakan dan tindakan kejahatan. Sebagai penguasa besar, Nabi Sulaiman harus menghadapi ancaman dari kerajaan-kerajaan tetangga yang merasa iri hati dengan kemegahan dan kekayaan kerajaannya. Namun, melalui diplomasi yang bijaksana dan kekuatan militernya, Nabi Sulaiman berhasil mempertahankan dan bahkan dia mampu memperluas wilayah kekuasaannya. Seiring berjalannya waktu, kemudian kisah baru Nabi Sulaiman pun terjadi, yaitu kisahnya dengan Ratu Seba atau Ratu Balqis. Siapakah Ratu Balqis atau Ratu Seba? Tonton sampai akhir ceritanya. Ratu Balqis atau Ratu Seba memiliki sejarah yang legendaris. Ratu Balqis adalah seorang pemimpin sekaligus penguasa suatu kerajaan kuno. Dia berasal dari kerajaan Saba. Menurut sejarah awalnya, Nabi memiliki ajudan. Siapakah dia? Dia adalah seekor burung hudhud. Pada suatu waktu si burung hudhud terbang dari Yerusalem menuju suatu tempat, yaitu tidaklah lain adalah sebuah bangunan kerajaan Ratu Seba atau Ratu Balqis. Dan si burung tersebut mendapati kehidupan di kerajaan tersebut. Ternyata sang penguasa kerajaan Ratu Balqis, seluruh pengikut kerajaannya tidak menyembah Allah, akan tetapi mereka menyembah matahari. Seketika terbanglah sang burung hudhud tersebut kembali ke kerajaan Sulaiman, dan memberikan kabar kepada Nabi Sulaiman, bahwa dia menemukan suatu kerajaan yang penguasa dan penghuninya tidak menyembah Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, Surah An-Naml 27-22-44. An-Naml 22. Tetapi burung hudhud tidak lama kemudian datang. Lalu ia berkata, "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu dari negeri Saba, suatu berita penting yang diyakini." Surah An-Naml 23. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu, serta mempunyai singgasana yang besar. An-Naml 24. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan Syaitan telah menjadikan mereka memandang baik perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah, sehingga mereka tidak mendapat petunjuk. An-Naml 25. Mengapa mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, "Akan kami lihat, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-orang yang berdusta?" Lalu seketika Nabi Sulaiman membuat surat undangan yang diberikan pada burung hudhud tersebut, agar diantarkan kepada ratu penguasa kerajaan tersebut. Berangkatlah hudhud dan memberikan surat undangan tersebut kepada Ratu Balqis. Sulaiman menyuruh burung hudhud untuk membawa surat, agar dijatuhkan kepada Ratu Balqis. Seraya berkata, "Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkan kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikanlah apa yang mereka bicarakan." Hudhud pun berangkat terbang menuju kerajaan Ratu Balqis. Benar saja setelah menjatuhkan surat, lalu dia berpaling dan mendengarkan percakapan orang-orang tersebut. Balqis berkata, "Hai pembesar-pembesar, sesungguhnya telah dijatuhkan kepadaku sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, dan sesungguhnya isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu sekalian berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Kemudian Ratu Balqis membicarakan serta meminta kesepakatan kepada para pembesar kerajaannya tentang isi surat tersebut. Dan berkata dia, "Balqis, hai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majlisku." Lalu para pembesar kerajaan tersebut berkata, mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang luar biasa dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu. Maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan." Selanjutnya dia berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pula lah yang akan mereka perbuat." Ratu Balqis berkata, "Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah, dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu."
Maka berangkatlah utusan Ratu Balkis ke kerajaan Sulaiman. Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata, "Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka. Sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri itu, Sabah, dengan terhina dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina dina." Akhirnya pulanglah para utusan tersebut ke negeri Sabah. Sesampainya di kerajaan Ratu Balkis, para utusan menyampaikan kabar jawaban dari Sulaiman tersebut kepada Ratu Balkis. Kemudian di kerajaan Sulaiman, ia memiliki siasat sebelum Ratu Balkis beserta para bala tentaranya sampai di kerajaan. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Mendengar pertanyaan dari Sulaiman, salah satu dari golongan jin, yaitu jin Ifrit, 27:39 berkata Ifrit, yang cerdik, dari golongan jin, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." 27:40 berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanku, untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya. Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia." 27:41 dia berkata, "Ubahlah baginya singgasananya, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenal." Setelah beberapa saat rombongan dan bala tentaranya Ratu Balkis datang di kerajaan Sulaiman. Ia merasa terkejut, seperti surah An-Naml 42, dan ketika Balkis datang, ditanyakanlah kepadanya, "Serupa inikah singgasanamu?" Dia menjawab, "Seakan-akan singgasana ini singgasanaku. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya, dan kami adalah orang-orang yang berserah diri. Dan apa yang disembahnya selama ini selain Allah, mencegahnya untuk melahirkan keislamannya, karena sesungguhnya dia dahulunya termasuk orang-orang yang kafir." Selanjutnya Sulaiman mengajak Ratu Balkis masuk ke istananya. Apa reaksi Ratu Balkis ketika masuk? Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Dan akhirnya Ratu Balkis menjadi istri Nabi Sulaiman. Dalam referensi Alkitab, mengenai Nabi Sulaiman yang memiliki banyak istri dan selir, sebagaimana disebutkan dalam berbagai sumber sejarah Alkitab. 1 Raja-Raja 11:3, "Ia, Sulaiman, mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan." Ratu Balkis berasal dari Yaman. Dia adalah penguasa kerajaan Sabah, yang diyakini berada di wilayah yang sekarang dikenal sebagai negara di Yaman, di bagian selatan semenanjung Arab.